Shalom, selamat pagi, selamat kita ada berjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa pagi ini. Pastikan hidup kita diberkati oleh Tuhan pagi ini, hati kita sepenuhnya menghadap kepada Tuhan. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang luar biasa. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, Yesus Tuhan in dalam nama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, Bapakku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berikan hatimu untuk memuaskan hati Tuhan, hingga engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Yesus Tuhan ini la 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 la. Haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami pagi ini. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, kerinduan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, memberkati acara ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes, berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, terus sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan Allah kita ya Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Ada semangat lagi? Masih semangat? Semangat terus. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Yesus jalan kebenaran dan hidup bagi kita semuanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
ingat belum? Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau anggur baru tercurah bagi kita semuanya, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ada damai dan sukacita dari surga turun atas kita. Amin. Yuk. Tunjukkan semangatku untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, inilah harinya Tuhan, saat pembebasan Tuhan. Belenggu dosa, dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, yes Tuhan, tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh haleluya Yesus. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, inilah harinya Tuhan, saat pembebasan Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, yes Tuhan, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Yes Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Anggur baru telah tercurah bagi kami. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Bila kebenaran itu senantiasa merema dalam hati kita, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Yes Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah, kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia, ya la 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 la. Yesus Tuhan, la 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 la. Inna la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inna la 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 la. Tuhan, la 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 la. Yes, Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan. Kami undang semua bangun berdiri. Ditinggikan, tinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus
Tuhan yang dahsyat saat ini. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, kami serahkan kepada hamba-Nya yang berkuasa. Kuasa Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang buat Allah kita. Yang dahsyat. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sujud kami menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa korban dan pujian kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kau yang mengerti segenap isi hati kami ya Tuhan Yesus. Kau yang tahu segala apa yang ada di dalam isi kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan Yesus, yang datang tempat ini ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam pujian kami, dan kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Membawa damai sejahtera Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan dalam setiap kami jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua yang tidak berkenan, semua yang sia-sia dalam hidup kami tolak keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ambil alih semuanya. Kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Dalam sepekan ini banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada suka, ada duka yang menyertai kita semuanya. Tapi terus pengiringan kita tidak berkurang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Semakin bertambah-tambah, jangan semakin berkurang-kurang. Yang semakin berkurang adalah kemauan ego kita. Tapi yang bertambah adalah kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kita. Amin. Haleluya. Bagaimana kita terus mempraktekkan hidup di dalam kasih? Doa dan praktek kasih itu harus nyata. Inilah tema di hari Minggu kita. Bagaimana di dalam doa kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Kemarin kita belajar tentang doa-doa, bagaimana doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan. Bagaimana doa seperti apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan hari ini jawabannya lah tentang kasih itu. Kalau kita hidup di dalam kasih, yang keluar dari perkataan di dalam doa kita adalah bagaimana kasih itu nyata di dalam hidup kita. Kasih itu semakin menonjol di dalam hidup kita. Dan keinginan-keinginan di dalam diri kita semakin berkurang. Dan semakin habis. Haleluya. Hawa nafsu itu semakin habis.
Dan penyempurnaan Tuhan itulah yang semakin nyata. Haleluya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mempraktekkan hidup di dalam kasih, bagaimana doa praktek untuk kasih itu. Hidup orang Kristen di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, kita akan belajar di situ. Berkali-kali kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, berkali-kali kita mungkin membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara lebih lagi pada hari ini. Bagaimana hidup orang Kristen, bagaimana hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempraktekkan kasih itu yang nyata di dalam diri kita. Haleluya. Udah ketemu 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang 8. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama. Hidup orang Kristen, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Dua hal yang begitu luar biasa, tetapi dua hal di dalam ayat ini maksudnya. Yang terutama di sini yang perlu kita cermati adalah 3 tahap bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu sudah dekat. Jadi apa yang harus kita lakukan dari segala sesuatu yang sudah dekat ini, keadaan zaman yang seperti ini, kita di masa pandemik aja rasanya sudah merasakan banyak kesulitan-kesulitan. Dan ini belum masa kesudahan, tapi kesudahan yang akan nyata, yang lebih besar lagi, penderitanya lebih besar itu akan tiba saatnya. Dan apa yang harus kita lakukan di sini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Yang terutama yang harus kita lakukan adalah menguasai diri kita dengan situasi dan keadaan. Kalau masa-masa yang sukar, bagaimana cara menguasai diri kita menghadapi masa yang sukar? Kalau di dalam kedukaan, bagaimana cara diri kita menguasai dari masa-masa kedukaan itu? Kemarin ada kakaknya Bu Dodi yang meninggal, terus ada adiknya Bu Tuti, Ibu Yayu yang meninggal. Saya yakin orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan sudah di dalam Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sekarang perjuangan kita bagi orang-orang yang berpercaya masih berpengharapan kepada Tuhan itu. Jangan sampai kita terhenti sampai di sini. Jangan sampai kita puas sampai di sini. Karena perjuangan kita masih panjang. Perjuangan saya dan saudara itu masih panjang. Sampai tiba saatnya, sampai tiba masanya nanti Tuhan memanggil kita dalam penyempurnaannya. Kalau kita dalam masanya nanti, kalau di sini dikatakan segala kesesudahan itu sudah dekat dan pada masanya itu tadi kita melewati bersama-sama dan kita dalam pengangkatan itu, saudara. Berarti kita mengucap syukur, kita bisa melewati bersama-sama bagaimana rasanya kita mengalami pengangkatan hidup yang diubahkan dalam sekejap itu, saudara. Dan kita diangkat oleh Tuhan. Itu yang ditunggu-tunggu. Bagaimana orang yang percaya dengan setia dan taat menanti-nantikan Tuhan. Dan pada masanya, sebelum tiba masanya kita sudah diangkat oleh Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu yang kita tunggu-tunggu. Amin. Kalau kita masih mau merasakan keberadaan yang ada di dunia ini, mau merasakan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, saudara, kesenangan yang seharusnya kita lakukan adalah memuji Tuhan. Datang kepada Tuhan itu kesenangan, bukan keterpaksaan. Kita harus bergantung pada Tuhan. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Memiliki kerinduan yang haus dan lapar bagaimana firman itu mengisi hidup kita. Itu yang harus kita miliki. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, segala sesuatu yang dari Tuhan itu bisa kita terima dan bisa kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Itu menjadi standar bagi orang yang percaya. Kalau saudara bisa menguasai diri, segala sesuatu yang kita hadapi, saudara bisa melewatinya. Amin. Haleluya.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Yang pertama, kuasailah dirimu. Katakan kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Tadi sudah saya katakan, menguasai diri dari segala sesuatu keadaan. Baik tekanan, baik suka maupun duka. Karena segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan itu kita terima. Kalau masa-masa sukar, kalau masa-masa dalam kedukaan, masa-masa dalam kesulitan, bagi orang yang percaya, ini kita saatnya kita berlatih. Katakan berlatih. Berlatih dengan iman kita. Bagaimana semakin dipertajam, semakin dikuatkan. Bagaimana memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Haleluya. Saudara, ini yang luar biasa. Ternyata menguasai diri inilah praktek bagi orang-orang yang percaya yang harus dinikmati, menguasai diri. Bagi orang lain mungkin susah. Di masa yang sukar bagaimana cara menguasai diri. Banyak orang yang kita lihat sekarang melihat ODGJ yang di jalan semakin meningkat. Karena tekanan, karena situasi. Bahasannya sepedot, saudara. Bagi orang yang percaya, semuanya, kalau pengharapan kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Haleluya. Enggak mengalami pedodel itu tadi, saudara. Tekanan itu semakin membuat iman kita kuat. Amin. Kata Rasul Paulus, dalam kelemahan, disitulah Tuhan menyempurnakannya. Amin. Amin. Haleluya. Yang pertama adalah kuasailah diri. Yang kedua di sini, jadilah tenang. Kalau kita bisa menguasai diri, itu akan membuat diri kita tenang. Amin. Ya. Saudara, cara mengatasi segala sesuatu di masa sukar, di dalam tekanan. Mungkin saudara pernah mengalami sedikit emosi, tapi kalau semuanya bisa dikendalikan oleh firman Tuhan, saudara akan bisa tenang. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan ketenangan. Hatiku tenang, berada dekatmu, selalu dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Amin. Segala sesuatu yang menekan saudara, yang membuat saudara emosi, hal ini wajar, manusiawi, saudara. Tapi kalau kita terus mengingat kebaikan Tuhan, segala tekanan, emosi, saudara, kalau saudara menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, hadirat Tuhan itu ada, nggak ada itu emosi, nggak ada itu marah-marah. Haleluya. Dalam pengendalian diri, di situ ada ketenangan yang membuat saudara tidak bertindak secara gegabah untuk menghadapi tekanan itu. Tidak bertindak gegabah dalam memutuskan segala sesuatu dalam permasalahan saudara. Makanya yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan, yang hari-hari ini saya belajar tentang yang namanya bahasanya koram deo. Koram deo itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dimanapun keberadaan kita harus menyertakan Tuhan. Mungkin tidak berada di dalam gereja, di luar, di dalam pekerjaan, mungkin sedang lagi berbincang-bincang di warung, di tempat teman saudara, dimanapun saudara berada di situ. Kalau saudara menyertakan Tuhan di dalam hidup saudara, saudara di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Saudara punya permasalahan dengan teman saudara, atau mungkin teman saudara punya masalah dengan saudara, saudara terus dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin saudara nggak bernyanyi, tidak ngomong-ngomongan kok malah nyanyi, malah memuji. Hati saudara ini loh, memuji Tuhan sambil bercakap-cakap, minta hikmat dari Tuhan, apa yang mesti harus kita katakan. Ketika semuanya dalam hadirat Tuhan, apa yang kita perkatakan itu akan menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau saudara tidak menyertakan Tuhan di dalam menyelesaikan suatu masalah, pasti akan menjadi semakin runcing, semakin runyam masalah saudara. Semakin berat hidup saudara. Tetapi kalau mau menyertakan Tuhan,
bagaimanapun keadaannya saudara berseru, bersandar kepada Tuhan. Tadi hatiku tenang berada dekat Tuhan. Berada dekat Tuhan itu memberikan ketenangan. Kalau saudara nggak tenang berarti saudara nggak dekat sama Tuhan. Gitu aja. Ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, bawaan saudara pasti emosi. Amin. Kalau saudara berada sama Tuhan, coba saudara berjalan sama Tuhan. Ketika ada masalah, saudara mau marah-marah, ada Tuhan di situ. Dan ternyata Tuhan itu memberikan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup saudara. Yang harus mengendalikan pikiran dan hati saudara. Itulah fungsinya kuasa Roh Kudus yang mengendalikan hidup saudara. Yang membuat saudara tidak gegabah, yang membuat saudara nggak boleh emosi, yang membuat saudara bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang percaya katakan amin. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang diberikan oleh Tuhan. Makanya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau situasinya sulit, Tuhan sendiri mengatakan mengucap syukurlah dalam segala, itu kunci saudara. Disyukuri segala keberadaan kita. Itu yang membuat Roh Kudus itu tinggal betah, diem, kerasan di dalam hidup saudara. Karena saudara selalu mengucap syukur, saudara selalu memuji Tuhan. Yang tadi yang saya katakan itu adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Koram Deo itu selalu menyertakan Tuhan. Jangan khawatir kalau menyertakan Tuhan. Setiap tutur kata kita pasti bisa diterima oleh orang yang ada di depan kita, pasti bisa diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Mari kita praktek semuanya itu. Karena ini harus menjadi keputusan bagi orang yang percaya, harus menjadi suatu ketetapan bagi orang yang percaya bahwa kita harus hidup di dalam KASIH. Apa? Kasih. Kasih itu semakin nyata di dalam hidup kita. Saya tidak membuat diri saya harus maksudnya untuk supaya menjadi puji-pujian bagi saudara, enggak. Tapi mempraktekkan itu. Beberapa waktu yang lalu ada Tony di sini. Tony di luar atau di mana tadi? Tadi saya tahu jaga parkir, mungkin di atas ya. Tony ini pemuda yang luar biasa. Dia kalau kata orang kampung dia nggak bisa jalan. Dia lari terus bawanya. Nah, beberapa waktu yang lalu Tony ini dari Aceh ya. Dari Aceh terdamparlah dia mau mendatangi pernikahan kakaknya dari kesaksiannya ini. Terus dia hanya punya uang saku sekian ribu aja. Dan ternyata tidak sampai, pernikahan kakaknya berada di Solo. Tapi dia ingin mendatangi untuk mewakili keluarganya. Dan ternyata sampailah hanya di Padang, saudara. Di Padang dia cari maksudnya untuk cari uang lah bahasanya gitu. Bagaimana bisa melanjutkan sampai ke Solo. Tibalah dia singkat cerita sampai ke Solo. Dari Solo saudara, dia tinggal di Jawa, lihat suasana di Jawa ini seneng gitu. Karena kehidupan yang hidup penuh toleransi dan lain sebagainya. Dia keras dan dia mau tinggal di Jawa, dia putuskan saya tinggal aja dulu di Jawa. Dan setelah itu dia tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena sukanya lari, dia lihat mau ada event lari di situ di Madura. Belilah dia sepeda, saudara. Dia naik sepeda dari Solo sampai Mojokerto, naik sepeda, saudara. Sepedanya yang sekarang hancur, sudah mulai hancur, sudah karena dinaiki sudah terus. Nah, di situ sampai di Mojokerto, saudara. Dia lihat lebaran ada event lari di Gor Jayabaya itu. Akhirnya dia putuskan pergi ke Kediri itu, saudara. Enggak jadi ke Madura, ke Kediri, naik sepeda lagi, saudara. Dan sampailah dia di Kediri dan mengikuti event itu. Setelah itu dia nggak bisa berbuat apa yang dia kerjakan. Dia bekerja dengan apa adanya. Dia menjual segala sesuatu yang bisa dia jual, dia beli, dia jual untuk nyambung hidupnya. Dan sementara itu dia tinggal di masjid, saudara. Di masjid di sana, di eks lokalisasi sana. Tinggal di situ beberapa waktu dan karena tempatnya digunakan untuk perpustakaan, dia kesulitan untuk tempat tinggal.
Nah, puji Tuhan, karena Pak Liang kembali ke rumahnya, di sini kosong ya, saya tawarkan aja. Nggak dipungut biaya. Kalau mau makan aja, enggak apa-apa. Silakan, pokoknya yang bisa kamu kerjakan di sini kerjakan. Saya nggak menuntut bagaimana Tony harus berbuat apa di sini. Tapi di sini saudara, di 1 Petrus pasal yang keempat ini saya menangkap sesuatu. Kalau kasih itu nyata di dalam diri kita. Kalau kita bisa memberikan hal yang mungkin sedikit tapi bagi mereka itu dampak yang besar. Hari ini luar biasa. Dan saya lihat di situ ketika selanjutnya dia tinggal di beberapa tempat ini, dia bisa berjualan apa aja, buah dijual buah, saudara, telo dijual telo, tape dijual tape, saudara. Luar biasa. Dan mesti dagangannya habis. Dia speaknya oke, saudara. Katanya kalau di sini ya mungkin tekad aja, dia jauh dari orang tua dan lain sebagainya, dia bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uang. Istri saya pernah nitipin kuenya aja, ludes habis, saudara. Jadi kemauannya yang keras begitu luar biasa, dan ternyata yang dibuat kerja itu kan sepedanya. Sepedanya ini beberapa kali diganti banyak, jebol terus, ternyata waktunya ganti. Ketika saya bongkar dengan anak-anak di situ, wow, sudah nggak layak lagi sepedanya. Nah, di situ ada sepeda, pakai aja sepedanya. Karena ada, coba kalau nggak ada, masih susah. Saya beberapa waktu yang lalu sudah nawarin, sepedamu itu dijual aja lah, ganti yang baru. Ya, mungkin dia bingung cari alasannya duit atau enggak, tapi nggak terungkap di situ. Karena di situ saya tahu ada sepeda, pakai sepeda. Dan sekarang dia bisa bergerak lagi. Saudara, di ayat selanjutnya di sini dikatakan, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Mungkin bagi orang, kok kenapa sih harus Tony yang harus di tempat ini? Tapi kata Tuhan, nggak boleh bersungut-sungut, saudara. Saya belajar dengan Bu Agnes dan Dr. Habil ini, kalau dia lagi nampung sama anak-anaknya, yang di kampung sana mungkin bahkan bukan dari keturunannya, bahkan gitu kan. Tapi ya dianggap semuanya anaknya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita memberi, kasih itu tinggal bersama-sama dengan kita nggak menuntut segala sesuatunya di dalam diri kita. Maksudnya apa yang di dalam diri kita, oh gak enak kok Pak, harus melakukan seperti ini. Enggak, kalau kasih itu melekat di dalam diri kita. Kita memberi sesuatu itu jangan menunggu, kalau bahasanya saya, kalau kita mau berbuat segala sesuatunya, jangan menunggu kita punya, jangan menunggu kita punya duit. Kalau kita ada berikan, sampaikan. Sudah, nanti Tuhan sendiri yang urus itu. Enggak kita menuntut balik, loh Tuhan aku sudah memberi, kapan Tuhan memberikan saya lagi? Jangan seperti itu, saudara. Ya memberi aja. Lost doll gitu, saudara, amin. Jadi tanpa ada beban, tanpa ada persungutan di situ. Dan Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan akan memberikan janjinya itu. Tidak usah menuntut Tuhan. Tuhan tahu. Kalau datang kepada Tuhan itu tidak usah nuntut-nuntut. Amin. Haleluya. Kalau datang kepada Tuhan itu beri dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan sepenuhnya. Di dalam Matius pasal yang 6 ayat 33 itu jelas di situ. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu dulu. Mutlak itu, saudara. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Tidak usah kita minta, Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Itulah anak Tuhan, saudara. Nggak pernah menuntut keberadaannya. Supaya Bapak kita tahu dengan segala keberadaan kita, ya kerjakan tugasnya anak itu seperti apa. Kalau anak-anak bertindak baik dengan orang tuanya, mungkin menyiapkan sepatunya, menyiapkan bajunya, dengan rajin, oh papanya mau ngopi dibikinkan kopi, saudara. Oh mamanya datang kerja disambut, mungkin dipijit-pijit, saudara. Itu dilakukan, jangan sampai ada, oh tiba-tiba hari ini aku mau pijit-pijit. Pasti papamu bertanya-tanya, ibumu bertanya-tanya, ada apa nih? Kalau dibangun mulai dari sekarang, oh saya tidak apa-apa, nggak menuntut apa-apa. Mungkin orang tuamu bisa berpikir saat itu juga. Tapi semuanya kalau dilakukan tulus setiap hari, haleluya, amin. Tulus setiap hari, dengan sepenuh hati, apa yang kau kerjakan untuk orang tuamu, orang tuamu akan mengerti apa yang harus diberikan kepadamu, amin. Tiba saatnya. Itulah kasih yang tidak menuntut.
mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala keberadaan kita, menyerahkan hidup kita. Saudara, kalau kasih itu nyata di dalam diri kita, segala sesuatunya di dalam diri kita, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan penuhi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang sekarang kita perlukan adalah mempraktekkannya. Yang sekarang kita perlukan aplikasinya, bagaimana cara mengaplikasikan itu kasih di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Amin. Banyak mungkin di sini yang dihadapi oleh anak-anak di sini. Karena orang tuanya sudah mulai nggak memperhatikan lagi lah. Caranya bagaimana orang tuamu bisa memperhatikan kau lagi. Demikian juga suami istri, seolah-olah kok tidak diperhatikan ya sama suami, seolah-olah gak diperhatikan ya sama istri. Bangun itu semuanya, haleluya. Sama bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dicari-cari dulu. Kalau ada kekurangan, ya siap untuk disempurnakan. Siap untuk disempurnakan. Ya lebih-lebih kalau kita tersadar terlebih dahulu, itu lebih baik. Wah, ada kekurangannya, diperbaiki, itu luar biasa. Amin. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa batas itulah yang diteladankan Tuhan bagi diri kita sebagai orang yang percaya. Dan itulah yang patut kita lakukan, patut kita contoh. Orang percaya katakan amin. Dan kalau ini dilanjutkan lagi, bahasanya lebih luar biasa lagi. Ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-10 maaf. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang dengan yang lain. Bagaimana tugasnya suami, bagaimana tugasnya istri, bagaimana tugasnya anak, saudara. Bagaimana tugasnya murid, bagaimana tugasnya guru. Semuanya itu adalah kasih karunia yang dipercayakan, yang Tuhan tetapkan di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Bagaimana menjadi seorang pedagang, bagaimana seorang pembeli. Semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam dirimu. Ini tinggal mempraktekannya. Coba saudara, kalau lagi berjualan, saudara mungkin perdagangan gitu banyak, terus pembeli banyak, saking bingungnya saudara, pembelinya, duitnya diuncalin, terus saudara nyelatu orang yang memberikan uangnya mungkin dilempar, Mbak saya ngapain tuh? Itu nggak akan pernah habis-habis saudara. Kita harus tahu di situ, kita harus nyadari memang kebutuhannya mendesak. Amin. Uangnya dilempar, ya nggak apa-apa. Ya sudah, memang itu caranya. Bukan melewati batas norma-norma kesopanan di situ, karena situasi dan keadaan. Kita harus menyadari juga, orangnya juga butuh waktu cepat. Nah, kadang-kadang kita harus sadari di situ. Terus mungkin dari uangnya dilempar, saudara memberikan barang itu dilempar pisan gitu, saudara, enggak juga. Harus memberikan kasih itu yang lebih besar, amin. Kalau bisa melayani lebih baik, kenapa enggak? Mungkin tempatnya terbatas, ya sudah, dengan segala keberadaannya. Itu ada timbal balik, seolah-olah ada kontak tersendiri, ada interaksi tersendiri. Oh ternyata dengan uang dilempar itu, dengan mungkin kita memberikannya seperti itu, karena kebiasaan, kalau hatinya tulus, ya biasa. Tapi kalau sepi, saudara, tiba-tiba dilempar gitu, terus saudara kembali, oh tiba-tiba dilempar, disuawat nih wajahnya gitu, saudara. Nggak akan pernah selesai itu masalah. Amin. Haleluya. Jadi harus menyadari segala keberadaan kita. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Tuhan mengerti segala kedalaman yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Kalau sekarang Tuhan sudah menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kasih itu yang harus nyata di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berlomba-lomba, hidup saling mengasihi. Kalau kita bisa memberi tumpangan dan tidak ada niatan apapun di situ dikatakan tadi, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, ojo gerutu. Kalau memberikan tumpangan, jangan menuntut bocah turu aja penggaweane, enggak usah saudara. Nanti akan mengerti sendiri apa yang dia kerjakan. Haleluya. Kalau kita tahu sekarang, oh ternyata seperti itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana teladan kasih itu semakin nyata. Amin. Tidak menuntut balas. Kasih itu tidak menuntut balas. Mari kita datang kepada Tuhan.
kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Karena kasihnya juga yang luar biasa, yang terbesar yang diberikan Tuhan itu adalah memberikan nyawanya. Dan saat ini kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Itulah ketetapan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memberikan hidupnya penuh, sepenuhnya. Karena yang diinginkan Tuhan, dia akan menebus seluruh dosa-dosa manusia. Dan saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Menjadi pengikut Kristus, apa yang mesti kita harus lakukan? Suatu keputusan, suatu tekad yang bulat. Bagaimana kasih itu semakin nyata di dalam hidup kita. Memberi tanpa bersungut-sungut, memberikan tumpangan dengan tulus hati. Hidup di dalam kasih yang nyata, yang Tuhan percayakan. Bagaimana hidup kita sekarang menjadi berkat. Itulah yang Tuhan percayakan. Itulah tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, salib di muka, ku di belakang. Salib di muka, ku di belakang. Salib di muka, ku di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Musik saja mengalun. Saudara tahu pujian ini. Itulah keputusan orang yang percaya. Seorang penulis lagu ini, dia berdiri di hadapan kepala desa di situ karena di negara itu adalah negara ateis. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dibunuh. Dia memiliki satu keluarga di mana dia memiliki anak, istri. Ketika berhadapan dengan kepala desa ini, sang penulis lagu ini tidak langsung dibunuh oleh kepala dosa, tapi dimulai dari anaknya yang dibunuh di hadapannya. Dan anaknya membiarkan dan berkata, biarlah orang tuanya tetap percaya kepada Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Yesus Kristus. Seorang anak yang memberikan kekuatan pada orang tuanya. Dan saat itu juga para algojonya membunuh anaknya. Dan selanjutnya istrinya demikian juga. Yang dilakukan oleh seorang kepala desa dan algojonya. Bertanya, maukah engkau menyangkal Yesus yang kau percayai itu? Dan tetap dia berkata, kami tetap percaya kepada Yesus. Dan saat itu juga istrinya dibunuh. Dan tinggal seorang suaminya ini. Sebelum di hadapan para algojonya, dia bernyanyi dengan pujian ini. Bahwa mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Mengikut Yesus adalah keputusannya. Saat detik-detik terakhir mungkin terlewatkan saat itu. Dan
langsung ditanya lagi oleh kepala desanya. Tetap si bapak ini mengatakan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat itu juga lah aku cuma membunuhnya. Tapi setelah selesai semuanya acara itu, pembantaian satu keluarga ini, kuasa Tuhan tidak berhenti di situ. Dia terus mengejar kepala desa itu. Kuasa Roh Kudus terus bertanya-tanya kepada kepala desa itu. Dan saat itu juga, dalam sehari itu, di tengah malam kepala desa itu menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia mau mengikut Yesus. Dan saat itulah satu kampung itu menerima Yesus Tuhan. Mungkin banyak, hanya beberapa orang yang mati karena Tuhan, tapi banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Kasih yang semakin nyata yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Memang saat ini perlu mempraktekannya. Perlu rela berkorban. Perlu ada sesuatu yang mungkin membuat kita harus rela melepaskannya. Tapi jangan salah, Tuhan akan menggantikan semuanya itu. Jangan pernah saudara merasa sayang dengan segala sesuatu yang saudara miliki. Tapi kalau saudara di saat ini menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup di dalam kasih. Seperti kasih Yesus kepada saya dan saudara, memberikan nyawanya hanya kepada saudara dan saya. Saat itu jugalah ambil keputusan kepada Tuhan, bahwa kasih yang dinyatakan harus melekat dan tinggal di dalam diri saudara. Terima kasih. Ambil keputusan saat ini untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Keputusan kami saat ini ya Tuhan untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menikmati bagaimana kami harus menyatu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tanda peringatan itu, kami boleh mengambil roti, kami boleh minum anggur ya Tuhan Yesus. Semuanya adalah tanda peringatan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami yang mau duduk sehidangan dengan Engkau. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Pak Sarjono kaki. Haleluya. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus. Di mana ini adalah suatu ketetapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan bersama-sama, duduk sehidangan dengan-Mu ya Tuhan Yesus, meminum, memakan dan meminum anggur ini ya Tuhan Yesus, bukan sarana penebusan dosa, tapi bagaimana hal itu menjadi peringatan bagi kami ya Tuhan Yesus, bagaimana kami harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan dan menguduskan roti dan anggur ini untuk kami makan dan kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Pada pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan, Tuhan memberkati juga. Di dalam nama Yesus.
selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Pegang roti ini. Kalau di situ ada tertulis firman Tuhan, mungkin untuk direnungkan saat ini. Saudara boleh baca sejenak, saudara boleh renungkan. Kita duduk seiringan dengan Tuhan. Biarlah firman itu terus melekat di dalam hidup kita. Kalau semuanya sudah engkau baca, angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Inatakara lama-lama, sikanatakara lama-lama. Sebelum kita memakannya, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Irana takara lama. Sebelum meminumnya, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau saat ini bersama-sama dengan Tuhan dalam hadiratnya, apa yang Tuhan percayakan di dalam dirimu sebagai tanggung jawab yang besar, hidup di dalam kasih itu, yang semuanya sudah dinyatakan Tuhan pada dirimu. Terimalah dengan ucapan syukur itu. Terima dengan ucapan syukur. Kalau segala sesuatu tekanan demi tekanan di dalam hidupmu saat ini kau lalui, semuanya tidak terlepas dari kuasaku yang melekat di dalam dirimu. Jangan pernah gentar dan jangan pernah ragu untuk mengiringi aku Yesus Tuhan Allahmu. Ketetapan ini telah kau buat, biarlah engkau saat ini dengan perintah-perintah itu menjalankan dengan taat dan dengan setia. Karena kesudahan segala sesuatu itu akan dekat dan memang waktunya kedatanganku tidak akan lama lagi. Demikianlah aku berfirman. Inata kayara lama sikanata kayara lama sikanata kayara lama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kata yang sederhana kasih itu, yang seringkali ada di dalam diri kami, bahkan seringkali juga terabaikan di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami mau belajar bagaimana kami harus melakukannya dengan tulus, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Kami boleh melayani satu dengan yang lain, suami dan istri, anak dan orang tua. Demikian kami juga dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Limpahkan ucapan syukur. Biarlah kami saat ini ya Tuhan dengan segala kami yang ada, boleh belajar dengan segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berseru buat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Presiden dan wakil presiden kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berserta jajarannya Kabinet Indonesia Maju kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berserta MPR, DPR, biarlah mereka bersinergi ya Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan bangsa Indonesia, demi kemakmuran bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Kalau bencana demi bencana, musibah demi musibah yang kami alami saat ini ya Tuhan, membuat kami lemah. Dan kami saat ini kami berseru ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan, kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi, kekuatan Tuhan yang selalu menyertai, sehingga bangsa kami terlepas dari masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Papua di sana ya Tuhan Yesus. Biarlah permasalahan demi permasalahan dapat segera terselesaikan ya Tuhan. Kami tidak mau jatuh korban banyak lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah segala sesuatu yang menjadi konflik bagi bangsa kami yang ada di Papua ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kelompok kriminal bersenjata ya Tuhan atau KKP kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. OPM ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami bersatu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati keamanan bangsa kami. TNI Polri yang bersinergi menjalankan keamanan, Tuhan memberkatinya. Untuk terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Kekuatan Tuhan menyertai. Ancaman-ancaman dari luar, terorisme, apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus, perongrong bangsa kami, untuk memecah belah bangsa kami, semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkaralah Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosanya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu kesudahan-Mu sudah dekat ya Tuhan. Kami mau belajar mengerti, kami mau belajar taat ya Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati khusus yang berbaring sakit. Kami mengucap syukur sudah terlepas di masa-masa di ICU ya Tuhan Yesus. Sekarang sudah berada di kamar pasien ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan terus pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit organ-organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan memberikan penyempurnaan dalam kesembuhannya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Pak Darmianto Tuhan pulihkan syaraf-syarafnya. Sehingga Tuhan Yesus mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap juga Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan ginjalnya di dalam nama Yesus. Bu Eti ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah memberikan kesembuhan untuk jantungnya, nafasnya ya Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Orang tuanya Bu Sugiar, demikian juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang lainnya yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi
bagi setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Permasalahan kehidupan kami, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Bila kami selalu bergantung kepada Tuhan yang memberikan jawaban dan bagaimana segala sesuatunya bisa terlepas dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan hikmat-Mu dalam setiap diri kami, setiap anak-anak-Mu yang memiliki beban berat dan permasalahan, sehingga Tuhan melepaskannya dari segala sesuatunya dengan hikmat yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Jalan keluar itu ada di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, masa-masa yang sukar bagi bangsa kami juga pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya cepat berlalu ya Tuhan Yesus. Untuk COVID-19 ini ya Tuhan, segala sesuatunya ya Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh pemerintah beserta satuan tugas TNI, Polri, tenaga medis Tuhan Yesus, perawat, dokter ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat yang menyertai mereka semuanya. Biar mereka bisa menjalankan protokol kesehatan, mengerahkan semuanya dengan baik ya Tuhan, mendarat bagi seluruh masyarakat Indonesia ini dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan segala keberadaan kami. Kalau kami boleh saat ini bersama-sama dan di ujung acara selesainya ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, dengan kasih yang besar, apa yang mereka terima Tuhan nyatakan dan menjadi berkat. Bila apa yang mereka tabur akan menjadi taburan yang bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati segala persembahan yang apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, dan para donatur-donatur juga yang telah mempersembahkannya. Tuhan, lipat gandakan sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang setia dengan taat untuk mengembalikan milik-Mu. Tuhan memberkati juga. Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau memproteksi, Engkau memberikan perlindungan, usaha, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, pernikahan mereka. Menjauhkan mereka dari pengeluaran sia-sia di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, iring-iringan perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu tinggal bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami ya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terimalah berkat. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, hidup nikahmu, segala usaha dan pekerjaanmu. Segala apa yang kau tabur, Tuhan akan menjadikan berkat, dan taburan itu mendarat di tanah yang subur. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal yang selalu menyertai kita Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus dalam persekutuannya selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang, damai sejahtera menyertai kita semuanya. kebenaran dan jalan.